Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira bagi para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang telah mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, yaitu tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 full senyum bisa menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi formasi. Begini mekanismenya. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib pelamar yang dinyatakan tidak lulus dan mendapatkan kode R2 atau R3 pada seleksi P3K 2024 tahap 1 jadi sorotan. Terkait hal tersebut, Menpan RB dan BKN telah menyusun regulasi optimalisasi formasi untuk memberikan kesempatan lebih lanjut bagi pelamar dengan kode R2 dan R3. Berikut ini mengenai pemahaman tentang kode R2 dan R3. Kode R2 merujuk pada pelamar X tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang terdata sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan kode R3 ditujukan bagi pelamar non-ASN yang terdata dalam database BKN sesuai keputusan yang sama. Meskipun pelamar dengan kode R2 dan R3 dinyatakan tidak lulus dalam periode 1 karena kalah perangkingan, mereka masih memiliki peluang untuk menjadi P3K penuh waktu sesuai mekanisme atau melalui mekanisme optimalisasi. Proses ini akan dilakukan setelah tahapan seleksi P3K periode 2 selesai. Berikutnya mengenai regulasi optimalisasi. Regulasi optimalisasi ini bukan hal baru. Aturannya telah diberlakukan sejak tahun 2022 dan diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Pasal 31. Berikut poin-poin penting regulasi optimalisasi. 1. Pemenuhan formasi kosong. Optimalisasi dilakukan untuk mengisi formasi kosong atau sisa yang belum terisi. 2. Prioritas untuk kode R2 dan R3. Pelamar dengan kode R2 akan diutamakan, diikuti oleh kode R3. Dengan mempertimbangkan nilai Computer Assisted Test atau CAT tertinggi. Kemudian yang ketiga yaitu formasi tersedia setelah periode 2.
Formasi kosong dari tahap 1 dan formasi yang tidak dilamar pada tahap 2 akan digunakan untuk optimalisasi. Kemudian yang keempat yaitu khusus pelamar teknis dan nakes. Regulasi ini hanya berlaku untuk pelamar teknis dan tenaga kesehatan atau nakes. Kemudian yang kelima, pertimbangan P3K paruh waktu. Jika formasi optimalisasi masih terbatas, pelamar dengan kode R3 dan R4, maksudnya R2 dan R3 akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 diktum ke-33. Selanjutnya terkait dengan proses dan peluang optimalisasi. Pelaksanaan optimalisasi akan dilakukan setelah hasil seleksi P3K periode 2 diumumkan. Langkah ini memberikan peluang bagi pelamar dengan kode R2 dan R3 untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Namun, jika formasi tetap terbatas, pelamar tersebut dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, bagi pelamar P3K periode 1 yang mendapatkan kode R2 dan R3, tetaplah optimis. Regulasi optimalisasi yang telah disusun memberikan peluang untuk melanjutkan proses seleksi. Namun, jika peluang tersebut tidak terpenuhi, ada kemungkinan honorer yang bersangkutan akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru sekaligus kabar gembira bagi para tenaga honorer khususnya yang telah mengikuti atau mendaftar di seleksi P3K tahun 2024 tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.